Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas mengenai 3 faktor yang menjadi alasan seseorang untuk menjadi seorang waria ya. Apa saja itu? Let's check it out. Jadi pertama-tama aku mau menyampaikan kalau semua yang aku omongin di sini itu bersifat pendapat pribadi ya, berdasarkan pemahaman dan logika aku. Jadi kalau ada yang kurang berkenan, silakan komen dengan bahasa yang sopan ya, oke? Menjadi waria itu sebenarnya pilihan hidup masing-masing ya. Kita nggak bisa menyuruh mereka untuk hidup lurus seperti apa yang kita mau, karena itu jalan hidup masing-masing dari diri kita masing-masing ya, karena setiap orang itu pasti punya tujuan dan hidup masing-masing, entah itu tujuannya lurus atau belok, itu hak masing-masing. Kita nggak bisa membuat orang berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu nggak bisa ya. Oke, faktor-faktornya itu kalau menurut aku yang pertama itu faktor pergaulan. Faktor ini biasanya sangat diwanti-wanti oleh para orang tua yang memiliki anak ataupun saudara, karena mereka takutnya itu si anak atau saudaranya itu memilih pergaulan yang salah nantinya, karena emang pada dasarnya uh, pergaulan itu kan memiliki impact besar ya sama kita ya. Kalau kitanya bergaul dengan orang-orang yang positif, pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi bisa saja kalau orang yang sebelumnya bukan waria, karena dia bergaul dengan orang-orang yang kebanyakan warianya, pasti lambat laun mereka akan tertarik untuk mencoba, mulai dari step-step yang paling kecil seperti rambutnya dipanjangin, pakai pakaian wanita, dan sekali-sekali. Lambat laun pasti mereka akan keterusan menjadi ke step yang lebih dari itu gitu. Dan faktor yang kedua itu faktor tuntutan hidup ya. Kebanyakan faktor ini dialami oleh mereka yang susah cari pekerjaan, atau mereka yang pengen cari kerjaan instan dengan cara merubah dirinya menjadi waria dadakan. Biasanya mereka cuma hanya bermodalkan make up, pakaian wanita, sama wig. Biasanya mereka akan mengamen di jalan-jalan. Tapi saya nggak bilang kalau orang yang kerjanya ngamen itu adalah waria dadakan atau ini ya, enggak. Karena sebagian dari mereka itu ada yang emang benar-benar seorang waria, bukan waria dadakan itu. Tapi di sini saya mau menjelaskan kalau emang ada beberapa waria dadakan yang dulunya cowok lalu memutuskan untuk menjadi waria dan mengamen hanya karena tuntutan hidup, tuntutan untuk terus menyambung hidup mereka. Dan faktor yang ketiga adalah faktor feminisme. Kalau menurut aku sih, faktor ini yang banyak sekali melahirkan seorang waria ya, karena jiwa feminim mereka itu biasanya udah tumbuh dari mereka kecil. Jadi biasanya ketika masih kecil mereka itu akan sedikit terlihat berbeda dari orang-orang anak-anak laki-laki lainnya. Contohnya aja, mereka akan lebih berperilaku seperti wanita atau feminim gitu. Jadi buat waria yang menjadi waria karena faktor ini, biasanya mereka akan terlihat lebih ke perempuan sekali ya, karena jiwa feminim mereka udah dipupuk, udah tumbuh dari kecil. Jadi mereka akan lebih terlihat feminin ketika mereka menjadi waria gitu. Oke, itu dia 3 faktor alasan yang membuat seorang menjadi seorang waria atau memilih untuk menjadi seorang waria. Jika kalian suka sama video-video aku, jangan lupa klik tombol like dan komen dengan bahasa yang sopan. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik tombol lonceng untuk dapat video-video aku terbaru ya. Oke, thank you.